Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kunjungan ke ternak kasus ILT. Ini sebenarnya bukan ILT break ya, ini reaksi post vaksin ILT yang kebablasan. Jadi, nah ini muntuk terus beler. Ini terjadi setelah 4 hari, 5 hari ILT dan berlanjut sampai 10 hari pasca ILT. Nah, ini nanti yang perlu diperhatikan ini memang apa-apa yang diperlakukan setelah vaksin ILT itu memang harus ada perlakuan khusus karena ILT ini memang vaksinnya relatif keras ya, sehingga harus ada trik-trik setelah penanganan setelah pas vaksin, perlakuan setelah pas vaksin atau setelah dimasukkannya vaksin ILT sehingga nanti diharapkan reaksinya tidak kebablasan atau tidak terlalu parah. Memang untuk ILT ini memang ada biasanya 1-2 itu beretes itu menunjukkan bahwa memang ILT reaksi, tapi kalau terlalu bablas melebihi dari 9 hari itu juga bahaya atau resiko. Ini sudah mulai bertelur tapi suaranya cekek gitu. Yang lentruk, ada yang lentruk-lentruk. Ini memang relatif keras ya waktu itu. Nah ini kita lihat. Nah itu matanya berair, matanya mutuk, itu salah satu ciri-ciri yang tampak luar ILT. Biasa suaranya cekek juga gitu, nafsu makan menurun, bahkan nanti akan ada kematian biasanya kayak gitu. Nanti perlakuan apa saja pasca ILT nanti kita bahas di ulasan berikutnya. Ini cekek gitu ya. Nah. Oke, sementara itu dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum. Dalam kesempatan ini, seperti video yang telah diputar di depan tadi, kita akan mengulas sedikit tentang reaksi post vaksin. Jadi, reaksi post vaksin yaitu reaksi yang ditimbulkan setelah ayam divaksin. Itu pasti ada dampak atau reaksi yang timbul di ayam tersebut. Khususnya dalam episode ini kita akan membahas reaksi post vaksin ILT. Karena mengapa kita ulas dulu? Mungkin dulu pernah kita ulas tentang kasus ILT, tapi ini lebih detail lagi kita akan mengulas tentang reaksi yang perlu diperhatikan setelah aplikasi vaksin, terutama vaksin lain. Karena mengapa kita ulas? Banyak peternak-peternak kita itu yang bingung atau bertanya-tanya, itu setelah divaksin mengapa kok malah timbul penyakit atau malah muncul, khususnya dalam hal ini ILT ya, karena ILT ini keras dan itu memang ILT ini hukumnya setengah wajib, itu terutama sebelum produksi, sebelum ayam mulai bertelur, biasanya kayak gitu. Karena mengapa? Apabila nanti ILT jebol atau muncul di waktu produksi, itu secara ekonomi akan lebih parah lagi. Jadi perlu diketahui bahwa ILT ini adalah salah satu vaksin yang keras. Seperti di video tadi, itu salah satu contoh reaksi post vaksin ILT yang agak kebablasan. Ya, makanya perlu diperhatikan sebelum vaksin ILT ini kita lakukan, harus kita kontrol benar-benar ayam sehat. Ya, ayam-ayam ini harus benar-benar sehat, karena itu tadi vaksin ILT sangat keras. Kedua, kita harus paham jenis vaksin yang kita masukkan, apakah itu yang hot atau intermediate ataupun yang mild. Jadi memang jenis vaksin live itu biasanya ada 2 karakternya, yang itu hot atau intermediate plus, terus yang tengah itu intermediate, yang paling bawah itu mild. Itu memang itu punya maksud dan punya karakter sendiri-sendiri. Untuk yang hot atau yang intermediate plus itu biasanya untuk daerah-daerah yang
challenge virusnya atau virus lapangan itu sangat kuat, atau di daerah-daerah peternakan yang padat itu dianjurkan untuk pakai hot, karena ya tadi virus yang di lapangan sudah terlalu banyak, itu kita pakai hot. Tapi memang resikonya post vaksin reaksi hot itu sangat keras. Makanya pertama tadi saya sebutkan posisi ayam harus benar-benar sehat. Kita kontrol dulu sebelum vaksin ILT ini kita masukkan. Terus setelah kita tahu jenis yang kita masukkan, misalnya yang male itu memang daya kerjanya agak lambat, reaksinya agak lambat, tetapi itu reaksi post vaksinnya itu agak ringan. Jadi biasanya vaksin live itu secara teori itu memang 2 hari setelah post vaksin itu sampai 7 hari itu biasanya reaksinya di situ. Jadi ayam biasanya feed intake-nya turun, terus yaitu kalau yang tidak begitu sehat kadang-kadang kebablasan ya. Kalau LT biasanya yang seperti di video tadi itu muntuk, suaranya cekek. Nah itu khusus untuk LT yang perlu kita perhatikan setelah kita mengadakan vaksin itu jarak 2 atau 3 hari. Jadi sehari ini misalnya vaksin, mulai besok itu harus kita semprot dengan pola nyemprot yang sangat dikabutkan sehingga dengan harapan bisa terhirup oleh ayam. Itu biasanya ILT itu mulai reaksi yang agak keras itu umur 4 hari setelah vaksin, dan selesainya kalau normal itu biasanya di umur 9 hari post vaksin. Itu biasanya reaksinya sudah habis. Kalau ternyata 9 hari ke atas masih ada, itu berarti namanya reaksi post vaksin kebablasan. Ya itu yang perlu kita waspadai. Jadi untuk mengantisipasi tadi setelah ILT masuk 2 hari atau 3 hari kita semprot. Setelah itu antibiotik pernafasan wajib kita masukkan selama 4 atau 5 hari. Dengan harapan nanti di 9 hari atau 10 hari post vaksin itu reaksinya sudah selesai. Kadang-kadang ada ternak yang nanya, Pak ini setelah di ILT kok berebes? Itu sebenarnya reaksi yang normal. Asal tadi di 9 atau 10 hari post vaksin itu sudah selesai. Karena kalau tidak ada tanda-tanda berebes atau mata berair walaupun cuma sedikit, itu kadang-kadang kita tanda tanya ini vaksin ILT-nya itu ada reaksi apa enggak di ayamnya kayak gitu. Jadi setelah itu makanya penyemprotan plus antibiotik post vaksin itu harus kalau di ILT itu harus benar-benar diperhatikan dan mutlak diberikan. Karena tadi sangat keras ya vaksin ILT itu. Oke, mungkin itu sekedar sedikit informasi yang perlu diperhatikan oleh teman-teman, bahwa setiap kita masukkan vaksin itu pasti ada reaksi setelah vaksin. Suatu misal kalau di kesehatan manusia kadang-kadang ada bayi itu yang divaksin, diimunisasi BCG, setelah itu malamnya adem panas. Nah itu salah satu post reaksi vaksin. Oke teman-teman, itu mohon diperhatikan agar nanti tidak timbul masalah setelah kita masukkan vaksin kok malah ada masalah. Nah makanya harus benar-benar diperhatikan dan tahu benar karakter-karakter dari jenis-jenis vaksin tersebut. Mungkin itu sedikit informasi, semoga bermanfaat bagi teman-teman peternak khususnya layer, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.